lover, sekarang gue lagi di luar nih di proses penjemuran biji kopi. Dan ternyata proses penjemuran biji kopi itu ada dua macam ya. Ada yang tempatnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini udah tertutup, hanya beratapkan plastik dan suhu panas yang sangat terjaga di sini. Kenapa seperti ini? Setelah gue tanya ke bagian kepala proses biji kopi di sini, ternyata kayak yang seperti ini tuh diperuntukkan untuk yang specialty. Jadi yang biji kopi biji kopi pilihan. Jadi lo kalau mau bikin specialty atau biji kopi Gayo 1 atau roastingan yang ratingnya tinggi, proses penjemurannya adalah di sini. Karena selain mencegah oksidasi dan suhu panas yang terjaga sepanjang hari. Sekarang gue udah masuk ke tahap penimbangan kadar air di biji kopi. Jadi ternyata sebelum kita roasting biji kopi itu kita harus tahu kelembapan air yang terdapat di biji kopi tersebut yang kita roasting. Karena kenapa? Kita ada standarisasi untuk kadar air tersebut. Kurang dari 15% atau sekitar 14% ini tidak cukup, tidak bisa untuk di roasting. Dan itu standarnya dari untuk bisa di roasting biji kopinya. Oke, karena apabila terjadi lebih dari 15% kadar air atau malah kurang dari 14% atau 13% itu akan berpengaruh pada cita rasa kopinya. Oke. Sekarang kita sudah menimbang dan kita akan siap untuk roasting, dan lo akan saksikan lagi untuk cara roastingannya. See you. Jadi kita roasting kopi ini kalau kita harus tahu kadar airnya berapa. Jadi dari kadar air juga kita tahu cita rasa kita penikmat kopi, orang pasti tahu. Ya mau dia kopi yang seperti apa, mau dia grand asalan, long berry, berry, itu semua kita harus tahu kadar airnya berapa yang harus kita roasting. Dan sekarang gue dapat kesempatan untuk nyobain kopi long berry. Ya, long berry. Nah, sejarah dari long berry ini adalah kopi yang berasal dari tim-tim, jadi dan dikenal dengan Arabusta. Kenapa disebut Arabusta? Karena di sini terjadi persalingan antara kopi Robusta dan kopi Arabica. Dan gue benar-benar penasaran nih rasanya seperti apa. Jadi saksikan terus video gue dan kita coba nanti kopinya dan lo akan saksiin cara pengolahannya. Sekarang gue dari dekat mesin untuk roasting nih. Roasting beans kopi yang seperti gue bilang tadi di video sebelumnya, gue akan cobain roasting biji kopi long berry yang salah satu di sini adalah punya rating nomor 1 untuk Aceh Gayo. Hai guys, ketemu lagi. Sekarang gue lagi ada di proses roasting nih. Jadi setelah kita timbang kadar airnya dan sudah dipilih dan sudah cukup untuk bisa di roasting, kita akan masukkan mesin roasting, tapi dengan suhu mesin roastingnya adalah 210. Jadi sebelum 210 kita nggak boleh masukin dulu biji kopinya. Setelah 210 kita mulai masukin biji kopinya dari atas dan di scrolling ke bawah. Dan ini proses pengadukannya secara otomatis. Oke, udah jadi nih kopinya setelah di roast, sudah melalui tahap pengukuran kelembapan biji kopi, roasting, dan sekarang sudah pada saat penyajian. Dan lo bisa lihat di sini, ini hasilnya. Dari penyajiannya, wow. Ini biji kopi long berry yang bisa dikatakan oleh masyarakat di sini adalah kopi nomor 1 untuk Aceh Gayo. Oke, kali ini gue mau nyobain beans yang kedua. Sekarang gue mau cobain kopi Piberry. Ini kopinya Piberry. Nah, kenapa dinamain Piberry? Kalau orang sini bilang sih namanya kopi jantan ya. Kopi jantan kenapa? Kopi jantan karena kopi yang cocok diminum khususnya untuk kaum pria karena berpengaruh pada stamina. Jadi kalau kita minum, mungkin kita aktivitas yang sering padat atau capek, kita cocok untuk minum kopi ini. Nah guys, gue coba dulu ya. Ini lagi sama gue, Malongdo Ben, dan gue akan sedikit jelasin
setelah itu ya kita bisa lihat gambarnya di sini, daunnya mulai tumbuh. Terus setelah itu ada bunganya yang mulai keluar yang warnanya putih. Terus setelah sekian lama kopinya mulai muncul nih. Terus nanti kalau warna merahnya udah mulai keluar di sini, itu udah siap untuk dipetik. Setelah pemetikannya mungkin ada beberapa yang salah dipetik di sini. Jadi itu butuh seleksi lagi biar hanya yang benar-benar merah yang terpilih. Setelah itu ada proses untuk kupas di kopinya. Kalau udah dikupas nanti ada proses penjemuran. Penjemurannya mungkin selama beberapa jam sampai paling lama mungkin 24 jam. Karena kalau terlalu lama itu ya difermentasi. Nah kita nggak mau itu kan. Terus proses terakhir itu roasting. Dan kalau udah di roasting nanti itu udah siap untuk disaji. Sekarang gue lagi ada di ladang kopi atau kebun kopinya nih. Kebetulan nggak jauh dari tempat pengolahannya, dia ada di sebelah, cuman ya berbatas tembok aja. Dan di sini gue kenalin, di sini ternyata ada nama pohon-pohonnya. Dan di sini pohonnya adalah Ateng Super. Kenapa dinamakan Ateng Super? Karena pohonnya nggak cukup tinggi, cukup hanya segitu aja, tapi berbuah banyak. Dan ini hasil buahnya yang udah siap dipanen, yang berwarna seperti ini. Dan cara pemetikannya pun nggak boleh sembarangan. Jadi memang ada trik khusus untuk memetiknya, karena kalau kita sembarangan dia akan malah mematikan pohonnya itu sendiri gitu. Oke, nah kebetulan ini sudah selesai dipanen dan ini sisa-sisa yang hasil panennya sudah cukup bisa dipetik juga. Oke, ini kurang lebih ada sekitar 1 hektar 2 hektaran lah. Oke, dan dataran ini memang cocok banget untuk nanam pohon kopi di sini karena memang datarannya tinggi, cukup dengan matahari yang cukup untuk pohon kopi itu sendiri. Salam kopi lover Indonesia, kopi Nusantara tentunya. Ketemu lagi bareng gue Marco. Di video sebelumnya gue udah review masalah tentang biji kopi Aceh Gayo di Takengon, dan kali ini gue lagi ada di Banda Aceh. Nah di Banda Aceh ngapain gue di sini? Karena gue dengar di sini ada kedai kopi yang terkenal di Aceh, dan bukan hanya di Aceh ya, tapi di Jakarta juga orang pada tahu kedai kopi di sini. Yaitu sini lu bisa lihat namanya, ini kedai kopi Solong. Oke, kedai kopi ini lumayan terkenal di sini dan mungkin dengan rasa kopinya yang unik dan macam-macam ragamannya. Selamat siang guys, ini bersama gue Mbak Longro. Dan seperti kita udah lihat di video sebelumnya, kita lihat pengolahan kopi di Takengon. Sekarang kita ada di Banda Aceh karena di sini ada banyak cara penyajian yang cukup unik. Salah satunya di sini di Kopi Solong. Kata orang sini kalau belum ke sini belum afdol. Kalau Kopi Solong ini itu terdiri oleh Muhammad Solong tahun 1974, dan sampai sekarang itu masih sangat ramai tempatnya, dan itu mungkin karena ada banyak macam kopi di sini yang unik. Seperti yang ini kopi Sangir. Kopi Sangir itu espresso yang dicampur sama susu kental manis. Terus di sini kita juga ada kopi hitam saring. Terus yang satu ini itu kopi telur. Ya kita sangat penasaran mau nyobain ini sekarang. Gue lagi nyobain serikaya telur yang ini adalah makanan ciri khas dari Aceh. Rasanya enak, manis, dan terasa banget telurnya di sini. Dan ini memang cocok untuk pendamping minum kopi seperti ini. Dan gue akan cobain kopi Robustanya. Kan gue mau coba kopinya. Ini adalah kopi Robusta. Aroma Robustanya enak, dan rasa kopinya itu, kalau menurut gue ini enak banget kopinya. Dan memang seperti orang bilang dan review yang gue tahu di sini, kopinya ini memang berasa banget kopi Robustanya. Oke, gue udah coba kopi hitam, sekarang gue mau coba kopi telurnya. Gue penasaran nih, karena gue belum pernah nih terus terang minum kopi ini. Sorry.
Aceh, lu jangan lupa mampir ke kafe Kopi Solo. Oke, see you lagi. Selamat malam Coffee Lover Indonesia, cinta kopi Nusantara. Bersama gue masih di sini, tentunya masih di Provinsi Aceh ya, karena gue masih penasaran dengan salah satu kafe di sini yang cukup terkenal juga di Jakarta. Namanya di sini Kopi Kop. Kenapa dinamain Kopi Kop? Ternyata setelah gue cari tahu, Kopi Kop itu jadi berarti kopi yang terbalik. Dan gue masih penasaran nih, kenapa dinamain kopi terbalik? Ternyata pada saat gue pesan kopi, ternyata cara penyajiannya adalah seperti ini. Ya, jadi gelasnya diterbalikan seperti ini dan kita minumnya memakai sedotan ini. Setelah gue tanya, ternyata kenapa disajikan seperti ini? Model penyajian seperti ini ternyata sudah ada sejak lama, sejak para petani atau para nelayan pergi memancing atau mencari ikan. Dia ingin minum kopi, tapi ingin menjaga suhu panasnya dan tidak kena debu, makanya diterbalikan seperti ini. Oke, jadi cara minumnya adalah seperti ini. Bisa kita tiup dulu. Kita rasa tetap sama dan suhu dari panas kopi ini tetap terjaga. Oke, sekian dulu keterangan dari gue tentang Kopi Cup. Sampai ketemu lagi di channel gue. Bye.